Hai teman-teman, ketemu lagi di video yang ketiga bersama Desmai pastinya. Ya, jadi video yang ketiga ini kita juga sharing ya. Jadi tadi pagi sebelum saya berangkat nih untuk ngevlog ini, saya minta apa ya? Kayak biasa lah, saya di instastory saya bukan. Saya minta apa sih? Saya mengajak gitu ya, teman-teman follower di Instastory saya buka fitur question kalau mau titip materi gitu untuk vlog baru. Nah, kebetulan tadi pagi ada yang nitip satu materi untuk video yang ketiga tentang kendali diri. Ya, kendali diri yang seperti apa? Oke ya, kalau dari penjelasan lebih lanjutnya, intinya mungkin ibu ini ya, temen saya hangout juga, mungkin ya, yang bisa saya tangkap dari penjelasan lebih lanjutnya, itu sepertinya pengen belajar untuk keluar dari zona nyaman, tapi mengkhawatirkan situasi dimana ketika dia mau keluar dari zona nyaman ini, kondisinya dia tidak bisa kendalikan gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkan mau keluar dari zona nyaman, tapi takut nggak bisa menghandle nanti kondisi-kondisi yang terjadi kayak gitu ya. Kemungkinan nih yang saya tangkap seperti itu ya, kita bahas deh ya. Nah, jadi seperti ini nih, kalau bicara tentang zona nyaman itu artinya lingkungan atau kondisi yang sudah kita lakukan setiap hari, kita sudah berada di situ setiap hari, kita sudah tahu polanya, kita sudah tahu caranya, dan tidak ada masalah untuk kita menjalankan kondisi ini gitu. Jadi udah biasa banget gitu kan. Cuman ya itu tadi, zona nyaman ini akhirnya mengkungkung kita untuk menjadi yang begitu-begitu aja. Kita nggak bertumbuh, kita nggak menjadi seseorang yang berbeda, kita tidak menjadi seseorang yang punya skill-skill baru, kita tidak menjadi seseorang yang bisa menghandle masalah-masalah yang berbeda ketika kita ada di zona yang itu aja ya. Itu yang bisa saya tangkap. Jadi misalnya gini, seorang leader ya, yang sehari-hari ya udah dia ngurusin tim, menerima orderannya tim, terus bikin nota, terus packing, terus kirim ID gitu kan. Udah, itu tuh hal yang udah biasa dia lakukan gitu kan. Tapi buat dia, udahlah, itu udah menghasilkan kok buat aku gitu. Apalagi sih yang mau aku cari gitu. Yang penting timku growth, yang penting timku bertumbuh gitu. Itu namanya zona nyaman, teman-teman ya. Jadi memang zona nyaman itu ya kondisi yang sudah biasa kita lakukan dan kita bisa mengendalikan itu. Kalau berkaitan tadi dengan yang diajukan ya tentang pengendalian diri tadi ya, mengendali diri, bahwa kalau di zona nyaman ya sudah biasa kita lakukan, jadi kita udah tahu ritmenya ya, kita udah bisa ngatur kendalinya itu gimana gitu. Tapi begitu kita keluar dari zona nyaman kita, mampukah kondisi yang nanti kita keluar dari zona nyaman, bisa nggak sih kita kendalikan? Nah, mungkin seperti itu tuh ya. Nah, kalau keluar dari zona nyaman itu kayak kita ibaratnya itu ya teman-teman, kita buka Google Map, kita cari alamat yang kita nggak pernah nuju ke sana gitu, nggak pernah nuju ke sana, kita tuh ngebaca aja dari Google Mapnya. Kalau kata Google Mapnya belok kanan, udah belok kanan, tapi kita nggak tahu selanjutnya itu ada apa tuh di belokan kanan. Apakah ada tikungan yang tajam nanti mobilnya susah belok gitu, atau misalnya bakalan lempeng aja. Terus setelah itu nanti habis dari belokan ke kanan itu ada apa lagi, kemana lagi kita ya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, itu namanya kita keluar dari zona nyaman. Belajar untuk cari yang berbeda dari yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, kalau misalnya di bisnis, keluar dari zona nyaman itu misalnya tidak tergantung dengan tim ya. Tim yang sudah growth, yang sudah bisa closingan sendiri, ya udah, itu letakkan aja di situ. Kita tetap ada untuk mereka.
Tapi kita belajar untuk keluar dari zona nyamannya kita adalah dengan bagaimana caranya nih kita dapat orang-orang baru lagi nih, ya kan? Oh, berarti untuk caranya dapat orang-orang baru, untuk dapat orang-orang baru berarti aku harus explore nih, mungkin kontakku, mungkin bagaimana aku mendekati orang-orang di sosmedku, bagaimana aku bisa mengajukan diri untuk mungkin prospekan, entah itu ke keluarga, entah itu ke teman di luar dari tim yang sudah kita punya. Itu juga bagian dari yang namanya keluar dari zona nyaman, gitu ya. Terus gimana nanti? Aku bisa nggak sih kendalikan kondisinya? Jangan-jangan nanti aku kecewa lah, ibaratnya tuh kayak, ya kalau orangnya baik, mau terima aku mengajukan presentasi, ya kan? Ya kalau misalnya orangnya positive thinking, kalau misalnya dia pikir aku ngubungin mau prospekin dia, gimana nanti gitu? Ya itu yang namanya kita nggak bisa kendalikan gitu ya. Jadi intinya keluar dari zona nyaman itu kita nggak bisa kendalikan dan kita nggak bisa prediksi bagaimana kondisi di depan nanti. Yang kita tahu adalah kerjain aja gitu. Nanti juga kalau misalnya 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kalinya gagal, nggak jadi closing, ya udah nggak apa-apa. Itu ibaratnya jalan tadi kita sudah laluin gitu. Nanti kalau mau menemukan jalan selanjutnya, kita udah belajar dari pengalaman yang sebelumnya bahwa oh berarti kalau PDKT sama orang ini caranya jangan kayak kemarin, caranya beda gitu. Nah itu jadi intinya keluar dari zona nyaman kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kitanya, cara kita pikir dan perasaan kita, itu yang bisa kita kendalikan. Tapi orang lain kita nggak bisa kendalikan. Oke ya, jadi intinya seperti itulah ya. Kalau ada orang yang merasa bahwa aduh aku lagi di zona nyaman nih, aku pengen keluar dari zona nyaman, itu bagus banget ya, itu keren banget gitu. Maksudnya sedikit orang yang bisa reminder ke dirinya bahwa aku lagi di zona nyaman nih, ya ampun ya pantesan aku segini-gini aja ya, aku harus ngelakuin yang berbeda nih ya. Apalagi kalau sudah bonusnya gede, timnya udah tumbuh gitu ya, jadi seakan-akan tuh nggak apa-apa lah aku tinggal urus tim aja gitu ya, padahal itu sama aja sih, jadi kayak kita bergantung sama tim ya. Nah jadi kita nggak skill up, kita nggak mempelajari skill-skill baru ya, itu yang nggak bagus malahan. Tapi begitu kita menyadari bahwa ya ampun aku lagi di zona nyaman nih, wah nggak boleh gini nih, nanti aku lama-lama tumpul gitu ya. Tumpul tuh maksudnya jadi nggak ngerti apa-apa, nggak mau mempelajari skill-skill baru dan apa segala macam. Mencoba untuk melangkah keluar dari zona nyaman, mempelajari hal-hal baru. Memang itu bukan sesuatu yang nyaman ya, pasti nggak nyaman, pasti pusing, pasti ribet, pasti makan waktu dan segala macam. Tapi justru disitulah kita bisa melihat kitanya mau menambah kapabilitas diri kita, sehingga nanti untuk kepantasan rezeki, kepantasan lainnya juga gitu ya akan pantas datang ke kita, karena kita mau melangkah keluar dari zona nyamannya kita. Nah, terus juga ada penjelasannya yang berkaitan dengan sesuai porsi kemampuan diri kita. Kalau kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita nggak bakalan bisa ngukur ini sesuai nggak sih dengan porsi kemampuanku gitu. Karena waktu kita melangkah keluar dari zona nyaman dan itu berkaitan dengan orang lain atau pihak-pihak lain ya, bisa jadi itu padahal nggak sesuai dengan kemampuannya kita. Mungkin awal-awal jadi kayak nggak enak banget sih rasanya gitu ya, tapi akhirnya kita terbiasa teman-teman. Kita membiasakan diri kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang nggak enak di depannya gitu. Jadi sesuai nggak sama porsi dirinya kita, nanti nambah sendiri porsi dirinya ya. Jadi intinya apa, jangan dikhawatirkan, jangan ditakutkan. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan, melangkah aja, jalan-jalan aja, nggak usah mikirinnya aduh nanti aku bisa nggak ya, sesuai nggak ya sama kebisaanku ya kan, bisa nggak ya nanti aku mengendalikan kondisi kalau aku keluar dari zona nyaman itu ya. Ini yang akan menghantui kita, jadinya kita nggak berani kemana-mana ya. Jadi dilakukan, dipelajarin,
dan ditekadkan. Karena kalau kita juga ngerasanya setengah-setengah mau keluar dari zona nyaman itu, ya nanti hasilnya juga nggak akan memuaskan. Yang ada tuh kayak maju, nggak berani, nggak jadi, nanti aja. Tapi kalau aku gini-gini aja, ya aku zona nyaman dong. Ya udah aku maju. Abis itu nanti ragu lagi. Nah, jadi diyakin-yakinkan, maju aja ya. Misalnya ada kondisi yang tidak menyenangkan, ya udah anggap aja jadi pembelajaran gitu, jadi evaluasi. Tapi nanti besok-besok ketemu orang yang berbeda, udah punya pengalaman untuk menghandle masalah yang sama gitu. Di situ jadinya lebih matang ke depannya, jadi lebih keren lagi. Jadi melihat semua tantangan itu, Cil, sudah lewat kemarin, aku udah bisa gitu ya. Jadi jangan ragu keluar dari zona nyaman. Oke ya, temanku, teman nongkrongku, ya semoga penjelasanku ini cocok ya sama apa yang ditanyakan. Ya kalau nggak cocok ya nanti kita bahas lagi deh ya. Kita langsung aja nongkrong kalau perlu sekalian. Ya jadi gitu deh ya, semoga videonya bermanfaat, dan buat teman-teman yang lain mungkin juga ada yang ngerasa yang sama, mau keluar dari zona nyaman tapi masih maju mundur, takutnya nggak sesuai dengan porsi kemampuan diri, nggak bisa dikendalikan, takut gitu ya nanti kondisinya nanti aduh aku nggak bisa terima misalnya gitu ya, atau aku nggak bisa jalankan. Udah kayak gitu tadi, intinya kita maju ke depan itu pasti akan ada pembelajaran baru gitu. Jadi ya rugi kalau misalnya kita hidup sekarang cuman ngerjakan yang itu aja ya. Jadi harus ada perubahan ya. Perubahan tuh ya dari kebiasaannya kita, dari kemampuannya kita. Ya itulah perjalanan nanti semuanya, yang penting kerjakan terus. Cukup untuk video ketiga, semoga bisa jadi manfaat, semoga bisa jelas juga ya. Kita ketemu di minggu selanjutnya ya. Thank you buat semuanya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.